tertunda bahasanya. Tapi kita yakin insya Allah niat baik ataupun niat tekad yang kuat, kita sudah terdaftar. Mungkin ada saudara kita, ada keluarga kita yang semestinya tahun ini berangkat melaksanakan ibadah haji, namun dengan keadaan dan kondisi pada saat ini sehingga tidak bisa berangkat ataupun tertunda. Insya Allah kita yakin bahwa sudah ada nilainya ataupun hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan di tahun-tahun yang akan datang bisa melaksanakan ibadah tersebut. Itu agenda pertama. Agenda yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, bahwa tidak ada amalan yang lebih utama ataupun lebih afdal ketika datang tanggal 10 Dzulhijjah selain dari mengalirkan darah ataupun menyembelih hewan. Ya, bahasa kitanya melaksanakan ibadah kurban. Dan itu juga kita berdoa memohon ke Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan kemampuan sehingga tahun ini mampu melaksanakan ibadah tersebut. Karena orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah itu adalah yang pertama al-Islam, orangnya beragama Islam atau orang Muslim, dan kita semua masuk kategori ini. Yang kedua al-bulugh wal aql, orang tersebut sudah dewasa, kemudian juga tidak terganggu akalnya, dan rasa-rasanya kita pun juga masuk kategori ini. Kita beragama Islam, sudah dewasa, dan juga memiliki akal yang sehat, atau bahasanya tidak terganggu akal pikirannya. Orang-orang ini kena panggilan untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga yaitu al-istita'atu, wa dzalika ay yakuna al-muslimu yamliku qimatal udhiyati bima yazidu an nafaqatihi wa nafaqati man tajibu alaihi nafaqatuh. Selain orang Islam telah dewasa dan memiliki akal yang sehat, dan orang yang dapat panggilan itu adalah orang-orang yang mampu, dalam arti diminta untuk melaksanakan. Mungkin kita bertanya-tanya, standar mampu itu seberapa? Karena kalau tidak diberikan batasan mampu tidak mampunya, khawatir banyak orang yang menganggap dirinya tidak mampu atau merasa dirinya tidak mampu, padahal misalkan dirinya masuk kategori mampu, maka diperjelas dalam fikih, orang yang mampu itu adalah orang-orang yang memiliki uang ataupun sejumlah harta yang bisa diberikan hewan kurban. Kalau di kita berapa Pak di sini? Kalau satu ekor sapi per orangnya berapa? 2.500.000. Orang-orang yang memiliki uang 2.500.000 pada hari raya nanti tanggal 10 dan 3 hari setelahnya atau hari tasyrik, berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari ini orang tersebut untuk makan minumnya terpenuhi atau cukup ada saja. Untuk
pakaian sudah, tempat tinggal ya, artinya dia sudah punya tempat tinggal, dalam arti ada tempat untuk dia tinggal meskipun bahasanya sewa ataupun kontrak, selama sudah terbayarkan baik untuk dirinya atau orang-orang yang dia tanggung kewajibannya, nafkahnya, masih punya uang 2.500.000, baik itu cash sifatnya ataupun dalam tabungan, maka orang ini dihitung orang yang mampu. Berarti sederhana saja bahasa mampu itu, bahwa hari raya Idul Adha hari Selasa tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, di 4 hari itu untuk makan minum dirinya dan keluarganya ada, pakaian yang dipakai sudah, tempat tinggal iya, 3 itu sudah terpenuhi, masih ada uang sekitar 2.500.000 bahkan lebih, maka orang ini dianggap mampu. Dan orang-orang inilah yang diminta oleh agama untuk melaksanakan ibadah tersebut. Namun ya itulah yang kemudian terjadi di kita, bahwa banyak orang-orang yang tidak melaksanakan ini dan merasa dirinya tidak mampu sehingga tidak melaksanakan ibadah kurban tersebut. Itu pula lah perbedaan antara ibadah kurban dengan poligami. Kalau ibadah kurban ini banyak yang mampu sebetulnya, tapi merasa tidak mampu. Sebaliknya kalau poligami tidak mampu padahal, tapi seolah-olah mampu. Nah, kalau sudah itu banyak terjadi padahal tidak mampu, cuma tetap menjalani maksudnya. Ini bedanya. Jadi yang mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu, yang diberikan kemampuan oleh Allah melaksanakan ibadah tersebut. Karena tidak ada ibadah yang lebih afdal, yang lebih utama di hari tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu selain ibadah kurban ini. Bahkan kan tadi 2.500.000, hari raya itu kita punya uang 2.500.000, kemudian kita sedekahkan, baik itu ke masjid, panti asuhan, fakir miskin, 2.500.000 sama nilainya atau nominalnya yang dikeluarkan, tidak akan bisa mengalahkan pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Saking besarnya, padahal nominal yang dikeluarkan sama gitu. Nah, oleh karena itu ya kita berharap begitu Allah meminta melaksanakan ibadah ini, kita orang-orang yang menjalankannya dengan bahasa fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan alirkanlah darah. Maksudnya ya sembelih hewan atau kemudian berkorbanlah. Ayatnya kan dibuka dengan kata-kata inna a'tainaka al-kautsar. Kata-kata inna itu dalam bahasa Arab disebut dengan harfu taukid. Sungguh beneran kami sudah berikan, a'tainaka telah banyak kami berikan apa, al-kautsar, nikmat yang begitu besar. Kalau kita mau merenungi, kita tuh khawatir malu aja kita dengan Allah, bahwa setahun terakhir ini aja rasa-rasanya banyak sekali karunia yang Allah berikan ke kita, kenikmatan yang Allah berikan. Belum lagi dari sisi hindarkan dari segala musibah dan bencana. Dari tahun yang lalu kita sudah mengalami masa pandemi, dan alhamdulillah hingga detik ini kita tergolong orang-orang yang Allah berikan perlindungan. Mungkin ada di antara kita yang pernah bahasanya positif, tapi nyatanya tidak sampai membuat kita
berarti ada perlindungan yang begitu besar yang Allah berikan ke kita. Datang tanggal 10 Dzulhijjah, Allah tidak minta banyak. Allah cuma minta kalau ada uang 2.500.000 kalau membelikan hewan dan sembelih hewannya. Hasilnya kan seperti itu aja. Allah tidak minta kendaraan kita, Allah tidak minta rumah, Allah tidak minta keluarga kita. Kalau seandainya Allah minta sebagaimana yang Allah minta kepada Nabi Ibrahim, maka lebih berat lagi kita. Yang punya anak begitu datang tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, tolong sembelih anaknya masing-masing. Kalau permintaannya seperti itu berat tidak? Tapi nyatanya Allah tidak minta seberat itu. Bahkan mungkin sedunia ini ya, selain Nabi Ibrahim dulu, mungkin tidak dari sejumlah umat yang ada di dunia ini, paling 1-2 orang yang seandainya permintaan itu diminta sama dengan Nabi Ibrahim. Pokoknya yang punya anak tanggal 10 Dzulhijjah sembelih anaknya. Wah, itu rasa-rasanya hampir tidak ada yang mampu melaksanakan. Seandainya ada juga, itu seandainya ada palingan yang mungkin anaknya banyak. Itu pun akan dilihat, dicari kira-kira dari anak, misalkan anaknya ada 10, cari aja yang paling nakal 1. Disembelih gitu. Itu pun belum tentu gitu kan. Belum tentu. Nah, Allah tidak minta sejauh itu, Allah tidak minta seperti itu. Kepada kita, ayo yang punya kemampuan itu pun sudah ditambah dengan bahasa istifa'ah tadi. Kalau punya kelebihan uang sekitar 2.500.000 tadi yang untuk 7 orang beli 1 ekor sapi itu, maka inilah yang kemudian membuat para sahabat dulu begitu termotivasi untuk melaksanakan ibadah ini, sehingga mereka tidak ada yang tidak melaksanakan ibadah kurban. Kalau tidak khilaf dalam satu riwayat itu ada salah seorang sahabat yang begitu bersedih. Kenapa? Karena begitu beliau mau beli unta atau beli sapi ataupun beli kambing, ternyata uang beliau tidak cukup. Sementara sahabat yang lain itu semuanya kurban. Akhirnya bagaimana caranya? Di hari itu beliau ingin mengalirkan darah juga, atau bahasanya menyembelih hewan. Dalam riwayat itu beliau menyembelih hewan peliharaan beliau yang bahasanya itu adik. Dik itu ayam jago. Rupanya beliau ini punya peliharaan ayam jago. Karena orang yang beli kambing, orang yang beli sapi, orang yang beli onta, beliau sembelih ayam itu. Dan beliau bagikan juga ke tetangga-tetangga. Namun dalam syariat penyembelihan seperti ini tidak masuk kategori kurban. Artinya tidak disebut sebagai ibadah kurban meskipun disembelihnya di hari raya. Tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diajarkan dalam fikih atau kemudian yang dulu diberikan petunjuk oleh Rasulullah. Namun yang ingin kita ambil pelajaran, keinginan kuat itu, keinginan kuat sahabat tersebut sampai-sampai nyembelih ayam. Artinya ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kalau tahun ini belum bisa beli sapi, belum bisa patungan sapi itu, belum bisa beli kambing, ya minimal beli ayam. Nah, sembelih ayamnya, bagikan juga ke tetangga ataupun ke keluarga-keluarga kita. Cuman habis itu jangan mengaku-ngaku kurban. Nah, setelah nyembelih ayam, alhamdulillah tahun ini kurban juga 2 ekor. Ditanya apa yang disembelih? Ayam potong lagi. Nah, cuman kan yang ingin kita jadikan pelajaran tadi, keinginan kuat orang tersebut melakukan ibadah ini sampai-sampai tetap dia berusaha menjalaninya meskipun tidak masuk standarnya bahasa kurban. Karena kurban itu sesuai dengan kesepakatan dan petunjuk Rasulullah bahwa hewan yang disembelih adalah unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, dan kambing dengan segala jenisnya. Itu saja hewan-hewan yang menjadi kesepakatan. Dalam rangka apa? Taqarruban ila Allah Ta'ala
sebagai bentuk wujud pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya di hari raya itu tanggal 10-nya, dan ditambah 3 hari setelahnya yang disebut dengan ayyam tasyrik. Hari-hari tasyrik itu berarti jumlah harinya ada 4 hari. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kurban itu bisa dilaksanakan di tanggal 11 kalau kita berarti hari Rabu, bisa dilaksanakan hari Kamis, bisa dilaksanakan hari Jumat. Terserah dari 4 hari ini kita punya kesempatan di mana. Bisa hari Selasanya, rata-rata kan di kita Selasa selesai sholat Id, kebanyakannya di situ. Meskipun sebetulnya bisa hari Rabunya, hari Kamisnya, ataupun hari Jumat. Dan dia 24 jam. Maksudnya mulai dari hari Selasa itu, mau malamnya, siang, ataupun malam-malam berikutnya, selama masih di hari tasyrik, maka dia waktu yang memang boleh untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau kemudian kita melihat dari sisi hukumnya, maka dalam mazhab Syafi'i khususnya bahwa memang kurban ini tidak sampai derajat wajib. Artinya seandainya ada orang yang memiliki kemampuan, bahkan orang ini orang kaya, tahun ini ataupun sebelum-sebelumnya dia tidak melaksanakan ibadah kurban, ya tentu dia tidak berdosa atau melaksanakan sesuatu yang haram, tidak sampai itu. Namun kalau dalam bahasa hadis bahwa orang seperti ini oleh Rasulullah disebut pada ya korban dan musallan, kalau bisa nggak usah aja ikut dekat-dekat ke musola kami, nggak usah aja ikut sholat berjamaah dengan kami. Tanda bahwa Rasulullah tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu, meskipun belum sampai dia melaksanakan sesuatu yang haram. Makanya hukumnya makruh. Jelas-jelas mampu ketemu hari raya Idul Adha tidak melakukan penyembelihan. Kalau ditanya apa hukumnya, maka jawabannya adalah makruh. Karena kan kalau bicara hukum ya tentu harus jelas bahwa tidak ada hukum tidak boleh. Kan orang kita kadang ini apa hukumnya? Oh tidak boleh. Itu bukan hukum. Karena kalau hukum pasti bicaranya wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. 5 itu pasti hukumnya di situ, di seputaran itu. Kalau dia tidak wajib, bisa jadi jatuhnya ke sunnah, atau sebaliknya bisa jadi dia haram, bisa jadi di makruh, ataupun kemudian di mubah. Dia selalu ada hukum, tidak ada di dunia ini yang tidak ada hukumnya. Baik, kemudian yang terakhir bahwa mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa kemudian sapi itu bisa untuk 7 orang sementara kambing tidak? Dan begitu juga sebetulnya dengan onta. Onta itu kan bisa untuk 7 orang. Ini berangkat dari sejarah dulu di zaman Nabi, ketika keinginan besar daripada para sahabat melaksanakan ibadah kurban, tapi lagi-lagi ada di antara sahabat yang tidak memiliki kemampuan mengeluarkan harta atau memiliki uang sejumlah harga seharga hewan sapi atau unta. Akhirnya mengadu ke Rasulullah. Dari Jabir, hadis diterima dari Jabir radhiyallahu anhu, qala naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah. Ada di antara sahabat yang mau beli kambing, mau beli sapi, mau beli unta, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Akhirnya dia mengadu, ya Rasulullah, ini bagaimana nih, saya mau beli juga sapi atau beli unta, cuman tidak cukup uangnya. Akhirnya oleh Rasulullah diminta cari 6 orang lainnya, kawan-kawan yang lain diajak patungan bahasa kitanya, beli 1 ekor sapi, beli 1 ekor unta. Nah semenjak itulah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim menjadi ketetapan dalam syariat bahwa untuk 1 ekor sapi, untuk 1 ekor unta bisa sampai maksimal 7 orang. Berarti bahasanya kan maksimal.
Di bawah dari itu tentu lebih bisa lagi, bahkan lebih utama. Maksudnya satu ekor sapi kalau bisa hanya untuk 5 orang, 4 orang, ini lebih utama daripada langsung 7. Atau lebih baik lagi, lebih utama lagi, dan paling afdal sudah itu satu ekor sapi 1 orang. Kita berapa sapi sudah Pak di sini? 10. Kalau dia 7, per sapinya kan ada 70 orang ya. Itu kalau menggunakan yang paling afdal tadi, harusnya 1 orang 1 ekor sapi 70. Kewalahan panitia 70 ekor, cuman lumayan semingguan makan daging sapi aja tuh. Kalau dibagi kan banyak jadinya dapat daging. Cuman ya ini pilihan dalam arti seandainya, makanya kalau yang bahasa hadis riwayat Muslim ini, ya silahkan seandainya mau 1 ekor sapi kemudian sampai 7 orang patungan bahasa, dan tidak lagi menjadi kurban kalau kemudian melebihi batas yang sudah ada atau batas maksimal. Maksudnya kalau 1 ekor sapi disembelih oleh 8 orang atau 9 ataupun lebih daripada 7 itu, maka dia sudah tidak lagi masuk kategori kurban. Karena ada saya dengar di salah satu perusahaan, karyawannya mereka patungan untuk beli 1 ekor sapi. Tapi karena karyawannya banyak, lebih daripada 7, ya tentu namanya bukan kurban. Ya namanya patungan, beli daging aja, beli sapi, makan sama-sama. Atau yang mungkin terjadi di kita biasanya di sekolahan. Sekolah ada kan anak-anak meminta patungan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Patungan nanti beli 1 ekor sapi. Maka tadi dalam fikih itu tidak disebut kurban, melainkan latihan kurban, latihan masih. Tapi sebetulnya dalam fikih diberikan solusi bahwa itu masih bisa dijadikan kurban gitu. Bagaimana? Yaitu dari sekian banyak siswa-siswi ini, misalkan patungan, misalkan 1 orang 100.000 atau 1 orang 50.000. Karena jumlahnya banyak, akhirnya bisa terbeli sapi. Supaya tetap jadi bahasa kurban dalam syariatnya, jadi di antara sekian banyak siswa-siswi itu dipilih 7 orang yang mewakili untuk bahasanya dimasukkan namanya, dan yang lainnya yang memberikan bantuan agar terbeli hewan itu, ya tentu akan mendapatkan pahala karena dia membantu orang atau kawannya sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan itu solusinya, artinya tidak sebatas patungan biasa kemudian beli sapi dan makan dagingnya, tapi dijadikan ibadah kurban bisa. Termasuk yang terjadi di kita ya, biasanya kan ada bantuan ke masjid, atau ada perusahaan memberikan 1 ekor sapi, atau bahkan biasanya yang dulu itu pas kebetulan musim kampanye, ada beberapa calon-calon ini memberikan mengantar sapi, bahkan non-muslim juga. Nah, ketika diberikan ke panitia masjid misalkan sapi ini, solusinya adalah biar dia tidak jadi daging biasa, maka siapa yang mau dimasukkan namanya 7 orang untuk 1 ekor sapi, maka sapi ini akan menjadi hewan kurban, meskipun bukan dari atas nama orang yang memberikan. Biasanya kan gitu, tapi tahun ini momennya tidak pas, bukan masa pemilu, atau kemudian biasanya anggota dewan pamit. Biasanya ada aja bantuan calon-calon itu, dan itu pula lah kemudian bedanya. Mereka biasanya gencar, tapi setelahnya kadang-kadang lupa sudah. Tapi ya dalam fikih ketentuannya bisa kok hewan kurban itu dimanfaatkan, hewan yang diberikan itu dijadikan hewan kurban. Baik, mungkin itu sekilas sebagai pengantar ya. Ada banyak hal sebetulnya lagi yang tidak sempat tersampaikan. Seperti biasanya silakan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan terkait
pembahasan kita tadi, atau seperti biasanya pembahasan kita di fikih ibadah